3, 2, 1. Bray. Cocok. Selamat malam. Kita kembali di Repot. Artinya reportasi. Restorasi podcast. Kang Dudi Sopandi. Waduh, teman lama saya ini, Kang. Aduh, Kang. Kapan terakhir kita ketemu nih? Kalau terakhir ketemu ya waktu di kemarin di Sabuga ya? Salah. Ya, awal ketemu ya lumayan jauh lah. Iya, di benar. 2014 ya. Oh, jauh juga waktu ya. di rumah lagi ada konser Agustusan. Oh iya, tak Agustusan tapi yang keluarnya bumerang. Ya, bumerang. Ada Ipan ya. Ada Ipan. Oh iya benar Kang Dud ya. Ya, jadi hari ini kita kedatangan tamu spesial nih gitu kan. Wah, spesial. Kang Dudi ini dia nih tokoh muda, politikus, lalu musisi, seniman. Enggak loh. Enggak. Oh, enggak. Tapi kan saya tahu Penikmat. Penikmat. Asik. Iya. Ya, Kang Dud. Kita cerita-cerita lah di sini lah gitu kan. Siap. Histori Kang Dudi gitu kan. Oh, tuh. Histori Kang Dudi gitu kan. Teman-teman tuh kan teriak-teriak tuh gitu kan. Nah, lalu juga karir Kang Dudi. Karir Kang Dudi gitu kan. Ya, bener tuh. Harus dibongkar masalahnya ini teman kita nih spesial. Luar biasa. Pakai telur. Biasa di luar. Jauh. Ya, jadi Kang Dudi ini salah satu politikus yang memang kebetulan konsentrasinya cukup luar biasa, baik di kepemudaan maupun di sampai ngerokok. Siap, santai. Di kepemudaan maupun Kaget kalau dibilang politikus. Nggak apa-apa. Belum. Memang betul gitu kan. Kemarin kontestasi ya. Iya. 2019 ya. Coba, Gitu kan asik. Cerita-cerita Kang Dud lah. Cerita-cerita soal kehidupan Kang Dudi saat ini nih. Oh ya, siap. Nasi goreng? Nasi goreng tak? Aduh. Bisa sambil makan nasi goreng itu. Oh iya. Kan spesial. Jauh. Perjalanan jauh Ciparai. Jauh. Tapi Kang Dudi biasanya kayak wihna kasir. Ya Kang Dud cerita sejarah awal Kang Dudi, baik itu di sosial, baik itu di politik ataupun juga di mana di kegiatan musik ataupun juga aktivitas lain gitu kan. Ceritalah dari awal gitu kan. Kalau dari awal cerita, Kayaknya piringnya perlu lupa. Aduh. Ini pakai piring dulu kayaknya. Mana tuh biar. Piringnya nggak ada. Ya, siap. Terima kasih Mas Dot. Siap, makasih. Oke. Boleh. Alhamdulillah nggak ada iklan. Nggak ada iklan. Nggak ada endorse-nya. Nggak ada endorse-nya. Boleh di sini? Boleh. Oh, boleh. Ya gitu kan. Tapi makannya nanti aja makan. Oh, nggak apa-apa. Ya siapa tahu jadi mitra. Ya, Kang Dud, ayo ceritakan. Cerita Dari awal apa? sebetulnya apa ya? Kalau dibilang akan menarik gitu. Kalau enggak ya enggak juga. Tapi secara pribadi ya menarik lah. Perjalanan hidup itu memang ya gimana ya? Tidak sama mungkin semua orang ya, punya pengalaman pribadi masing-masing. Dibilang politikus ya masih belajar lah, masih jauh gitu untuk masuk ke area ranah orang-orang politikus gitu. Saya mungkin sudah berbagai hal, di mana dari kepemudaan, dari musik juga, tidak bisa apa-apa, hanya penikmat, terus yang ngikutin aja alur waktu itu pernah mungkin ya sama-sama gitu. Nah, lepas dari musik akhirnya ketertarikan dulu ke politik gitu ya. Nah, sebetulnya politik tertarik dari SMP loh Kak.
Dari SMP. Dari SMP waktu itu masih di 3 partai lah gitu kan, hanya Dulu ya. P3, Golkar dan PDI gitu. Itu sudah senang gitu. Iya. Udah suka ikut-ikutan. Betul. Bisa dibilang ya nakal lah, padahal basicnya waktu itu keterikatan keluarga lebih ke partai yang unggul lah. Iya. Waalaikumsalam. Ada iklan lagi. Kapan beresnya ini? Terima kasih. Terima kasih. Mau Aduh ikutan? nuhun pisan gitu kan. Iya. Sekedap deh diganggu deh duka naon ya. Karena Nasdem sayang kamu. Asik. Ya, itu salah satu Hmm. orang hebat di DPD. Nah, tuh. Pulang sekarang. Tenang kita. Mantap ya, Tenang DPD kita. Kota Tenang Bandung. kita. Ya, saya juga kaget sebetulnya awalnya juga pas ke sini maunya silaturahmi Ya. ke Kang Egi lah, berikut ke rekan-rekan di sini ya. Sambil mampir lewat gitu jalan, wah megah, seneng gitu. Asik. Nah, jadi semakin bangga lah di Nah, Nasdem betul. gitu kan. Sama di sana juga. Ya, alhamdulillah lah kita Tapi punya ini ya, Kang Dut, tapi pimpinan memang yang tamu yang di sini ya. wajib wajib untuk podcast. Yang datang ke sini wajib untuk podcast. Hati-hati Gitu. untuk yang lain. Hati-hati untuk yang lain gitu kan. Ayo. Jadi gitulah. Masuk ke politik sebetulnya dari awal juga, bahkan orang tua ayah pernah cerita nama Dudi sendiri itu waktu itu ya tahun 82 itu udah kampanye gitu ya, udah ada lah. Bapak pulang, saya lah pulang dari ikut kampanye mungkin mendengarkan seseorang yang berorasi di kampanye namanya Dudi. Oh, namanya Dudi waktu itu. Oh, Nah, pas sejarah. pulang sejarah makanya pas sekarang kamu ke anak politik ya sejarah. Nah, itulah ya dikasihlah nama Dudi gitu. Harapan orang tua dan cita-cita Harapan orang tua. Nah, nggak nyangka juga gitu. Ternyata asik gitu ya di politik itu. Jadi asiknya banyak tantangan gitu kan, banyak pembelajaran tentang hidup di politik Betul. gitu. Ya, perlu diketahui oleh pemirsa bahwa Kang Dudi ini salah satu ketua dari Partai Nasdem di Kabupaten Bandung ya. Ketua DPC. Ketua DPC ya di Kecamatan Ciparai. Nah, ada yang menarik nih. Di Ciparai itu katanya sudah situasionalnya sudah modern dari sisi pemahaman, pemikiran dan lain-lain warganya gitu kan. Nah, kalau pemudanya nih di sana. Pemudanya di sana itu mereka nih sekarang sedang tertarik ke apa nih gitu kan? Yang sedang digeluti oleh pemuda di sana gitu kan, baik itu sosialnya, baik itu kegemarannya gitu kan. Kira-kira Kang Dut di sana kepemudaan itu konteksnya seperti apa, Kang? Jadi sebetulnya kalau dibilang udah ke modern, Ciparai itu modern, udah dari dulu. Bahkan orang-orang Ciparai itu saya bangga, orang Ciparai itu pada pintar-pintar. Secara tidak langsung ya Bapak Wali Kota yang kemarin Kota Bandung itu padahal orang Ciparai. Orang Ciparai. Orang Ciparai aslinya. Saya bangga. Gitu, ya. Nah, kemarin juga berikut Pak Bupati yang sekian periode orang Ciparai, Ciparai juga. Jadi kalau bicara kontes pemudaan memang pada aktif semua. Itu beraneka ragam. Ada yang cinta alam, musik juga ada, sosial, organisasi. Banyak lah beraneka ragam. Bahkan ya masih banyak dengan potensi pemuda sekarang yang ya mungkin karena lahan pekerjaan yang kurang betul. Kan banyak juga yang kreatif, kreatif. Yang malas ya malas, banyak lah. Makanya saya mungkin ingin membangun pemuda-pemuda yang di Ciparai itu memang kreatif gitu. Dengan apapun itu ya bisalah untuk bisa menjadikan hasil karya dari Ciparai itu muncul. Padahal memang selama ini banyak loh. Cuman ya tidak terlalu munculnya karya-karya yang sudah diciptakan atau pemuda Ciparai itu ya mungkin nggak tahu di mana kelemahannya lah. Betul. Tapi ya semangatnya sekarang mungkin dengan perubahan yang ada dari
Bupati sendiri. Mudah-mudahan besok Iya. itu di keputusan MK mudah-mudahan juga ada perubahan lah untuk Oh, iya. Ciparai sendiri. Amin. Dan secara tidak langsung Ciparai itu sebetulnya menjadi poros di Kabupaten Bandung. Poros. Karena posisinya itu tengah-tengah. Oh, tengah-tengah ya. Tengah-tengah ya, Ciparai ya ke batasnya ke ujungnya Ciwidey gitu, baratnya timurnya ke Nagreg atau Cikancung Oh, iya, gitu benar, kan. benar. Rancaikek itu Ciparai ya jangkauannya gitu. Nah. Poros tengah. Kita geser kan. Hmm. Secara potensi musik, Ya. seni, baik itu seni tradisional ataupun modern gitu kan. Nah, gambaran di sana seperti apa kan? Musik waktu itu pernah kan kita di musik pernah buka semacam apa sih yang dari sponsor Gudang Garam ya? Enggak apa-apa ini. Nggak Bilang itu sponsor. Nggak apa-apa ya. Gudang Garam pernah membuka talent-talent untuk long trip atau Ah, apapun. iya, Kita mengadakan beberapa event. Banyak loh. Banyak. Di sana pemusik-pemusik jenis musiknya pun aneka Beragam. ragam, reggae, rock, Ah. cadas, Ah. bahkan dangdut banyak. Banyak. Dan kesenian Sunda justru yang tradisional mulai sekarang itu mulai kurang. Nah, sebetulnya Tugas Kang Dudi tuh. berdekatan dengan Padepokan kan Ciparai itu dekat dengan Giri Harja. Ya, gitu Giri Harja kan. ya. Jadi kesenian Sundanya itu memang ingin dibangkitkan. Nah, alhamdulillah saya juga komunikasi dengan seniman yang ada di Ciparai lah khususnya yang ingin mengaktifkan atau memang udah punya jalannya untuk kesenian, bahkan ingin kembalikan lagi lah Ya, kaulinan barudak. Benar, Saya benar, pernah bahkan ada saya sama Kang Abi Ican itu dia seniman. Ya. Nah, itu dia itu mempunyai sanggar saung kaul. Saung Kaul. Itu juga perlu dikembangkan karena itu anak-anaknya itu dididik untuk mencintai budaya Sundanya itu betul-betul kaulinan budak gitu kan. Betul, Dan sekarang kan ya anak kecil sekarang jangankan untuk jauh lah gitunya, saat saya kecil bermain teh ya di halaman main naon galah, Iya, gatrik, gatrik, lah, gitu kan. ucing sumput, Iya. game-gamean teh hilang gitu. Iya. Nah, inginlah mengembalikan kan enak miris gitunya. Iya benar. Di bawah belum masuk aja udah pegangnya handphone. Apalagi sekolah ya sekarang udah mah dituntut untuk pakai handphone, tapi kadang ya belajarnya berapa Ya, menit atau berapa jam, tapi handphonenya. banyaknya Benar, gamenya benar, akhirnya benar, gitu benar, kan. Nah, inginlah kembalikan ya masa-masa ditumbuhkan lagi anak-anak itu untuk cinta seni budaya kan. Sunda Betul. kembali, gitu. Nah itu Hendut wajib Banyak lah, wajib banyak wajib PR lah. gitu. Ya itu pemuda ini kan katanya pemuda itu agen perubahan sebenarnya Ya agen kan, perubahan tapi cikal itu bakalnya pemuda. tapi gimana caranya menjadi eksekutor perubahan nih Kang gitu kan. Nah peduli terhadap lingkungan sekitar. Ya mudah-mudahan jadi tugasnya Kang Dudi nih gitu kan. Ya saya berharap sih seperti Kang Dudi ini ke depan Kang bisa menjadi anggota dewan misalnya gitu kan, bupati gitu kan, cukup luar biasa lah. Kayak Akang ini kan potensi muda ini loh, potensi muda yang luar biasa. Saya tahu sekali nih Kang Dudi ini track recordnya seperti apa, pedulinya seperti apa. Bahkan kalau mau tahu, Mas Not mana ya? Mas Not sembunyi. Mas, kalau mau tahu Mas, kita ini di di ini loh Mas. Ini Mas. Jadi kalau di ABN, Masuk nggak? nah kalau di ABN nih Mas nih, ABN di kita di Nasdem gitu kan. Nah kayaknya yang paling rekor itu adalah Kang Dudi nih Mas. Kenapa tuh? Ah, karena tiap gelombang dia ada terus, padahal bukan jadwalnya dia. Saya ikut terus. ABN terus bahkan berapa kali, jadi Padahal jadwalnya cuma satu kali kan. Tapi beliau ini tiap kali ada gelombang di kabupaten ikut terus. Kan? Feeling saya mungkin pas lagi jobless gitu. Oke. Di sana rajin di sana, Ah. bisa siapa tahu bisa jadi OB di sana ya. bisa jadi
Sebetulnya lebih ke peluang itu bisa mencari jadi. peluang itu gitu kan. Ya, tah eta kumaha Kang Dut? Nah, tiasa gitu kan dibumin teu aya nanaon gitu kan bicara Alhamdulillah apunten ya gitu kan. Waktu di ABN di rumah memang ya karena cinta mungkinnya Oh, iya, iya, terhadap iya. berorganisasi Mendukung ya. mendukung lah yang di rumah waktu itu gitu Benar kan. benar Nah, benar. apalagi sekarang udah bebas itu. Oh, udah bebas sekarang. Oh, udah bebas tuh. Udah semakin Kang Kanit udah bebas nih, udah bebas nih. Catat, udah bebas. Jadi semakin ya lebih semangat lagi lah. Benar Dimana benar. sebetulnya waktu ABN kenapa selalu hadir di gelombang 1 gelombang ditugaskan itu sama Pak Ketua itu memang sekali pada Betul. tapi dikarenakan apa ya Ya untuk rekan yang diajaknya juga pinginnya bareng ditambah lagi iya. ya memang saya Benar. mau karena Iya. apa ya saya ingin belajar terus Benar. saya tidak benar. ingin tidak pernah cukup gitu ingin Benar. terus belajar gitu sengaja memaksa gitu Benar. hadir. Bahkan untuk pelatihan KSN di Cikole saya Ikut juga. ketua DPC bukan KSN. Nah di sana hadir nemenin pada dasarnya nemenin tapi tetap aja karena saya juga ingin belajar Iya, gitu benar, ingin benar, betul-betul lah dalam hal kontes berpolitik berorganisasi saya ingin betul-betul lah gitu. Ya, benar Kang Dut. Ingin tahu makanya Ya. ya nggak tanggung justru apa sih yang jadi bekalnya kenapa begitu antusias atau bersemangat di dalam dunia politik ingin memberi secara tidak langsung inginlah menciptakan gitu menyadarkan masyarakat memang jauh sih Betul. tugas. Tapi Dimana minimal pandangan masyarakat itu terhadap orang politik itu apa ya bisa dibilang negatif loh. ya, Tanda kutip. ya. Kadang kan bahasa lemun wadah nggak jadi manger poho Ya, gitu benar saat Kang Dut, kita benar Kang Dut. gitu. Ya. Nah kadang kan aya we nu naon jarang sulit untuk merekrut orang masuk ke partai itu Ya. tidak semudah ini. Nah, ini Kang Dut. Jadi ini informasi juga untuk teman-teman yang lain gitu kan bahwa bisa sedikit cerita nih gitu kan bahwa berkaitan dengan masih seperti barusan gitu kan berkaitan dengan ini loh di Kabupaten Bandung itu gitu kan ini informasi aja mungkin ada beberapa yang belum tahu bahwa ada berapa kecamatan sih di sana gitu kan lalu juga mungkin kelurahannya ada berapa gitu kan Di Kabupaten Bandung itu 31 kecamatan. 31 kecamatan ya wah 200 hampir 200 sekianan 200 ya desa dan 70 desa 10 kelurahan. 10 kelurahan wah lumayan juga tinggi ya gitu kan Lumayan tinggi lah. Wah. Makanya sudah muncul juga si isu-isu pemekaran gitu ya. Nah itu jadi gini Kang Dut isu-isu pemekaran nih gitu kan ya kayak saya nih kan tinggal juga di Cemenyan nih Oh, itu Kang Dut orang kabupaten aja. oh iya ya kalau kabupaten oge Kang Dut gitu kan nah tinggal di Cemenyan nih gitu kan jadi memang ini loh administrasi tuh kadang-kadang dari Cimenyan kan jauh. Ya, gitu jauh, kan ke jauh. Soreang Angklung gitu kan dengan motor gitu kan nah itu Cimenyan ini masuk bagian untuk pemekaran ya. itu oh masuk ya, Kalau kontes itu saya kurang mengetahui. Ya, Cuman ya. mendengar isu Ya. mungkin ya maaf kalau kurang meyakinkan. nggak apa-apa karena ya isu yang muncul lah. betul Bahkan ada juga isu yang muncul bahwa Cimenyan Cilengkrang akan masuk kota Bandung. oh ya ada Juga ini yang ya bicara akan menjadi ke Bandung Utara, gitu, ada yang ke Bandung Timur. betul. Di jalur kan udah jelas dari Kabupaten Bandung untuk ke Cimenyan dan Cilengkrang lewat kota gitu kan. Ya, Nyebrang itu. kota. Nyebrang gitu, kota. jalan kota lah. Ya, Gitu. oke tuh. Alhamdulillah nih kita punya informasi yang bagus itu kan bagi yang ya belum tahu gitu kan situasional bahwa luasan dan lain-lain gitu kan cukup luas Kabupaten Bandung ini gitu kan. Dan saya nggak berarti semakin luas waktu itu sebelum Bandung Barat berpisah ya iya. gitu kan. Kan itu induk. Kota Bandung juga kan asalnya oh iya di di sana ya Kabupaten kabupaten. Oh Bandung. iya betul. Makanya masih ada pernah dengar sih masih ada Kabupaten Bandung di Kota Bandung. juga, Oh gitu iya. Pantesan ya ada makam bupati ya. Nah, bupati Bandung ya. Kang Dut, kita cerita bergeser sedikit lah gitu kan. Kang Dut. Kalau
seandainya Kang Dut, seandainya ini kan Kang Dut lagi sendiri nih gitu. Iya. Lagi sendiri gitu kan. Nah, harapannya nih kalau mempunyai seorang pasangan itu seperti apa Kang Dut? Nggak apa-apa cerita kita ya di sini. Maksudnya gini Kang. Ini saya nih kan waktu itu ada pembinaan nih. Pembinaan terhadap punten ya. Ibu-ibu yang memang dia single itu kan. Ya artinya tadilah ya kalau bahasa kerennya janda ya gitu kan, janda ya orang ini ya gitu kan. Nah ya masih produktif gitu kan, tapi punya banyak keahlian gitu kan, bisi mau seleksi gitu kan. Nah, enggak lah maksudnya harapan ke depan gitu kan ya, bagaimanapun juga seorang politikus harus punya pendamping. Nah gitu kan, pendamping. Nah, mau puasa terus enggak, tetap ada masanya. Ada masanya. Harapannya yang seperti apa nih? Kan ya harapannya sebagai politikus dan musisi. Harapannya ya yang jelasnya semua ingin memiliki istri salehah ya. Betul. Amin. Harapannya ya baik. Nah, sebetulnya kegagalan itu tidak bisa mendiskriminasi bahwa itu kesalahan perempuan semata. Oh iya. Ya kembali ke introspeksi diri juga. Mungkin di saat kita ingin yang baik, solehah, ya kita juga harus baik dan soleh gitu kan. Nah, mungkin itu cerita lalu di mana ya yang namanya manusia tidak lepas dari hilaf. Betul. Dari sana ke depan mungkin ingin lebih baik lah. Ingin lebih baik, punya istri ya solehah, bisa menuntun juga di saat kita lupa yang mengingatkan, saling mengingatkan, saling mengerti, saling memahami. Benar kan, gitu. Ya pada dasar nama kurangi egois lah. Egois di lelaki. Dari keduanya. Oh, dari keduanya. Tidak ada. Saya tidak bisa menyalahkan karena saya juga merasa salah. Iya, benar. Justru secara tidak langsung mungkin dalam hal berumah tangga itu kembali lagi sebagaimanapun kesalahan istri tetap yang salah suami. Betul. Ya. Betul. Karena apa? Didikan yang diberikan. Betul. Itu benar. Mungkin ya. Nah, apalagi setelah sekarang mengetahui bahwa dalam sebuah pernikahan sangat sakral saat kita menyatakan ijab kabul akad gitu kan. Miris. Benar. Waktu itu saya tidak tahu. Akan makan gitu kan. Ya mungkin karena pemahaman lah kita mainnya ya kebanyakan di jalan. Betul. Asal kawin we lah jaga sarama gitu. Ternyata pembekalannya seperti apa. Jadi insya Allah ya. Nah, insya Allah ke depan. Jadi di saat sah, itu semua udah tanggung jawab benar, kita. Siap. Bahkan ya miris lah. Kalau sampai sekarang udah tahu sampai dosa-dosa juga ditanggung sama suami kan. Oh iya. Gitu. Jadi sekarang Kang Dudi sudah mulai mendalami itu sebagai persiapan kan. Nggak mau kegagalan lagi kan. Betul. Sebagai persiapan Kang ya. Benar Kang. Ya, baguslah. Itu satu satu informasi positif bagi yang belum menikah dan yang sudah menikah, terutama untuk pria ya. Bapak rumah tangga ya kan, bahwa tadi harus semua ditanggung oleh kita Kang. Ya. Sip, mantap itu mah Kang. Sama berarti saya sentuh berarti ya. Mungkin juga pengalaman itu kegagalan itu memang pembelajaran yang paling berarti, itulah pengalaman bener Kang, adalah pelajaran yang paling sangat berarti. Benar kan. Gimana itu situasional Kabupaten Bandung untuk tadi pasca pemilihan alhamdulillah mudah-mudahan doanya juga untuk semua warga Kabupaten Bandung, khususnya pendukung Bedas yang kemarin, doanya keputusan MK besok hari, mohon doanya juga gitu ya. Amin. Supaya
keputusan MK bisa memberikan keputusan yang bijak dan kita sudah tidak ada lagi gugatan-gugatan supaya tidak tidak berlarut-larut ya. Tidak berlarut-larut dan sistem pemerintahan segera gitu di Kabupaten Bandung, karena secara tidak langsung ya warga masyarakat Kabupaten Bandung segera ingin lebih supaya lebih merasakan perubahan yang dicita-citakan warga Kabupaten Bandung gitulah. Administrasi semua hal supaya bisa berjalan ya. Visi-misi bisa berjalan dan bisa dirasakan manfaat dari perubahan bupati. Amin. Ya Kang Dut, aduh terima kasih loh Kang Dut sekali lagi kesini gitu kan. Jangan kapok gitu kan. Kalau nanti kita ada podcast lagi gitu kan, dan kita pun siap diundang ke sana kok. Dan ya maaf lah kalau memang ya karena kaget juga gitu jawabannya. Nggak apa-apa. Ngajar nggak apa-apa. Gitu. Ya ini closing statement nih gitu kan. Untuk keluarga atau untuk warga di Ciparai atau untuk warga kabupaten nih, ada closing apa nih yang bisa diutarakan di sini, mudah-mudahan yang lain ngedengar. Sebelah sini ya? Ya sebelah sini ya gitu kan. Ada closing apa nih gitu kan yang bisa diutarakan gitu kan, pesan-pesan lah dari Kang Dudi sebagai seorang politikus, musisi gitu kan, sosial. Sok Kang. Jadi mungkin pesan-pesannya ya pertama itu mohon doanya dan bisa mendukung program Bupati Terpilih gitu kan. Itu harapan. Terus pesan lebih banyak sih yang harus disampaikannya gitu ya. Yang jelas selalu patuhi peraturan sekarang tentang COVID gitu ya. Terus ya untuk lebih aktif dan inovatif untuk warga Kabupaten Bandung setelah Pak Bupati terpilih, dan perubahan itu betul-betul bisa dirasakan oleh warga masyarakat Kabupaten Bandung. Mantap. Ya, mungkin gitu. Mantap. Ya, oke. Siap. Sekali lagi Kang Dut, terima kasih banyak gitu kan. Siap. Sama-sama. Nanti kita ketemu lagi ya, gitu kan. Jadi untuk menutup diskusi kita, kembali urang tepuk tangan. Bray, kita hitungan 3 ya. 1, 2, 3. Bray.